Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fathia Ramadhani dengan NIM 666123032 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dari mata kuliah e-governance dengan diampu oleh Ibu Ayuning Budiati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis matriks dari Well dan Ross untuk aplikasi atau web dari Upatik Untirta. Dan juga nanti di akhir nomor 2 saya akan menjawab 5 web plus 1H dari salah satu artikel milik Ibu Ayuning Mulyati. Langsung saja yang pertama, definisi dan juga penjelasan e-governance menurut Well dan Ross tahun 2004. Menurut Well dan Ross, e-governance didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang menjamin bahwa pemanfaatan teknologi informasi selaras dengan strategi organisasi. Tata kelola TI mencerminkan penerapan prinsip-prinsip organisasi yang berfokus pada pengelolaan serta pemanfaatan TI untuk mencapai tujuan organisasi. Secara teknis, Well dan Ross mengembangkan sebuah kerangka yang bertujuan membantu memahami, merancang, mengkomunikasikan, dan mempertahankan sistem tata kelola TI yang efektif. Next, ada 3 komponen utama dari kerangka kerja. Satu, yaitu apa yang dibutuhkan atau what domain, yaitu menjelaskan jenis keputusan terkait TI dan bagaimana TI digunakan dalam organisasi. Keputusan ini terbagi ke dalam beberapa domain, yaitu ada IT Principles, yaitu menentukan peran dan arah pemanfaatan TI dalam organisasi. Lalu ada IT Infrastruktur Strategi, yaitu menyangkut pembangunan dasar layanan TI yang terstandarisasi, digunakan bersama dan dikelola secara terpusat. Lalu ada IT Arsitektur, perkumpulan kebijakan dan pilihan teknis yang menjadi panduan dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu ada Business Application, menentukan jenis aplikasi yang akan dikembangkan untuk mendukung proses bisnis. Lalu ada Investment dan Prioritization, yaitu mengatur besar investasi dan alokasi dana TI, termasuk proses pengajuan, evaluasi teknis, persetujuan, dan akuntabilitas. Yang kedua dari 3 komponen utama kerangka kerja, yang kedua ini adalah siapa yang membuat keputusan atau who style, mengidentifikasi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Mengidentifikasi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan TI, serta peran pemangku kepentingan. Gaya pengambilan keputusan TI ini diklasifikasikan ke dalam beberapa arsitektur tata kelola, yaitu ada bisnis monarki yang hanya melibatkan manajemen puncak, IT monarki hanya melibatkan ahli atau departemen TI, feudal, tiap unit organisasi ini mengambil keputusan sendiri-sendiri. Lalu ada federal, gabungan antara pusat dan unit di bawahnya, yang bisa melibatkan pihak luar seperti mitra swasta. Lalu ada IT duopoly, kerjasama antara kelompok TI dan kelompok lainnya. Lalu yang terakhir ada anarki, keputusan diambil oleh individu atau kelompok kecil secara terpusat. Lalu next, yang ketiga dari komponen utama kerangka kerja, yaitu merujuk pada metode atau mekanisme pengambilan keputusan yang bisa berbentuk struktur formal, misalnya komite eksekutif atau dewan TI, proses penyelesaian strategi, serta pendekatan komunikasi yang digunakan untuk menyatukan pandangan dan juga tindakan. Nah, di sini ada struktur organisasi. Lalu sini ada what, analisis tata kelola IT dari Untirta. Yang pertama ada IT Principles. IT Principle dalam tata kelola data dan informasi Untirta diwujudkan oleh visi Untirta sendiri, yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Lalu pada IT arsitektur ini mengisyaratkan kebutuhan akan standarisasi dan integrasi Untirta melalui sistem data dan juga informasi yang terpusat. Layanan online yang disediakan oleh Upatik Untirta yang dikembangkan di atas, yaitu di atas satu platform yang dalamnya dapat menghubungkan dengan beberapa platform atau aplikasi yang lainnya dengan menggunakan perangkat lunak open source yang dijalankan di atas jaringan kampus wireless dan juga LAN. Setiap aplikasi layanan online yang disediakan oleh Upatik Untirta, spesifikasi prosesnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing layanan. Lalu ada what, yaitu analisa tata kelola IT Untirta ini. Yang pertama ada IT Infrastruktur Strategis. Infrastruktur teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai fondasi dasar dari kapabilitas TI. Kapabilitas TI ini meliputi internal teknikal, yaitu peralatan, software, dan network, maupun human expertise yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang terpercaya.
Lalu ada Business Application. Pada Upatik Untirta terdapat beberapa layanan online yaitu My Untirta SSO, e-Journal, Wisuda Online, Si Akang Untirta, SKP Untirta, Sikita, Sirata, Sista, Eprin, Sepada, e-Pembayaran, e-Administrasi, dan juga lain-lainnya. Di sini ada gambar Upatik Untirta ini dan juga ada bagian Si Akang. Nah, lalu IT Investment dan juga Prioritization. Keputusan terkait investasi dan juga penentuan prioritas teknologi informasi TI ini di Untirta didasarkan pada tujuan yang bersifat kolektif atau kepentingan bersama. Pengalokasian investasi TI difokuskan pada pengembangan infrastruktur serta pemrosesan berbagai transaksi. Next ke slide selanjutnya yaitu pada bagian who, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusannya. Yaitu sini ada tabel yang sudah dibuat. Pada kategori bisnis monarki, pengambilan keputusannya yaitu pada eksekutif puncak, yaitu bagian Untirtanya adalah pimpinan. Lalu yang kedua pada IT monarki, diambil keputusannya oleh jabatan atau unit spesialis IT. Di bagian Untirta adalah kepala UPT data dan juga informasi. Lalu yang ketiga pada bagian feudal, yang mengambil keputusan adalah unit administrasi atau akademik yang mengambil keputusan secara mandiri. Nah, di bagian Untirta sendiri yaitu para ketua jurusan, kepala biro, kepala unit. Lalu pada bagian keempat ada federal, yang mengambil keputusannya adalah kombinasi spesialis TI dan salah satu kelompok lainnya yaitu eksekutif puncak atau unit akademik dan juga administrasi. Nah, di bagian Untirtanya sendiri adalah kepala UPT data dan informasi bersama kepala biro, kajur, kepala unit atau rektor dan juga warek. Nah, untuk yang bagian kelima pada IT duopoli, yang mengambil keputusannya adalah kombinasi eksekutif puncak dan unit administrasi. Nah, untuk di bagian Untirta adalah sendiri yaitu adanya rapat pimpinan. Lalu yang keenam, yang terakhir anarki, yang mengambil keputusannya adalah unit ad hoc atau non dari struktural. Di bagian Untirta sendiri adalah tim upatik beserta unit lainnya. Nah, jadi penjelasan pada tabel pengambilan keputusan ini yaitu pada IT Principles, IT Infrastruktur, IT Architecture, Business Application, IT Investment, dan juga Prioritization. Ini didapat bagian bisnis monarki, IT monarki, feudal, federal, IT duopoly, anarki. Di sini pada input right, decision right, di sini sudah dijelaskan dan juga sudah diberi tanda. Nah, jadi seperti ini pengambilan keputusannya. Lalu langsung aja next ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tata kelola TI yang efektif sangat penting dalam mendukung transformasi digital organisasi. Menurut Well dan Ross tahun 2004, tata kelola TI ini mencakup 3 aspek, yaitu apa yang diputuskan, siapa yang memutuskan, dan bagaimana keputusan diambil yang mencakup prinsip-prinsip TI, arsitektur, dan kebijakan investasi. Studi kasus di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini menunjukkan implementasi strategi digital melalui sistem TI yang terintegrasi. Layanan digital seperti My Untirta SSO, Si Akad, dan e-Administrasi, serta pengambilan keputusan kolaboratif. Tata kelola ini mencerminkan praktik digital yang strategis, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menjadi model untuk e-governance di perguruan tinggi. Nah, kesimpulan lainnya yaitu pada sistem upatik ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari arsitektur federal serta mencerminkan konsep IT duopoli karena melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga unit-unit di bawahnya. Selain itu, sistem ini juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak eksternal dalam bentuk kemitraan strategis. Jadi Upatik Untirta ini masuk kategori bagian dari arsitektur federal serta mencerminkan konsep IT duopoli. Nah, next di sini saya akan menjawab 5 WP1H dari salah satu artikel dari Ibu Ayuni Mulyati dengan judul artikel yaitu The Future IT Governance, Reshaping Future Public Management, karya dari Bu Ayuni Mulyati. Ya, lalu yang di sini pertama ada what. Apa yang dibahas dalam artikel? Artikel ini membahas pentingnya tata kelola teknologi informasi atau IT governance dalam memperkuat manajemen publik, khususnya dalam konteks e-government, serta tantangan dan strategi yang dibutuhkan untuk masa depan. Lalu ada why. Mengapa IT governance ini perlu diperbaiki? Karena banyak masalah seperti spamming, hacking, dan lemahnya keamanan TI yang mengganggu pelayanan publik dan mengancam data serta integritas negara. Selain itu, peran TI dalam pelayanan publik makin krusial di era digital. Lalu ada who, siapa yang terlibat atau berkepentingan, yaitu pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana pelayanan publik, dan juga masyarakat sebagai pengguna layanan digital, sektor swasta dan industri teknologi sebagai mitra dalam meningkatkan sistem keamanan dan juga bagian privacy. Lalu next di sini ada where, yaitu di mana konteks penerapannya. Nah, fokusnya itu di Indonesia, namun juga merujuk pada pengalaman internasional dalam membangun tata kelola TI untuk mendukung manajemen publik yang lebih baik.
Lalu ada when, kapan hal ini menjadi penting? Nah, sejak dimulainya era digital dan implementasi e-government tahun 2003, tetapi semakin penting di masa kini dan masa depan karena meningkatnya ancaman digital dan kompleksitas layanan publik online. Lalu ada how, bagaimana cara memperbaiki IT governance, yaitu dengan 3 pendekatan utama. Yang pertama, kontrol lebih besar di dunia virtual dan fisik, lalu penerapan 2 kebijakan untuk dunia nyata dan juga dunia maya. Lalu ada investasi lebih besar pada aspek privasi dan juga keamanan. Nah, cukup sekian presentasi hasil dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah e-governance. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.